Halo, jumpa lagi di program Mikom Update bersama saya. Kali ini Putri dan rekan saya. Dika, Kita mau bahas lagi nih isu-isu yang lagi banyak diberitain di mediaindonesia.com. apaan tuh? Salah satunya Nah, salah satunya nih soal kebakaran. kebakaran di gunung, di hutan, atau di mana gitu? Oh enggak, ini kali ini agak beda nih Dik, karena biasanya ya Sobat Mikom kalau misalnya baca berita kebakaran di Indonesia kan biasanya di hutan tuh kayak di Sumatera dan Kalimantan. Tahun ini kebakaran banyak juga kejadian di TPA, tempat Oh pembuangan iya. akhir sampah. Ya kemarin Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga udah ngelaporin ada sekitar 16 kebakaran Put, ya? Dan 16 kebakaran hutan yang terjadi di sepanjang tahun ini di Kebakaran di TPA. TPA. Iya. Di mana aja Put? Nah, ini untuk peaknya atau puncaknya itu emang di bulan September ini. Nah, ini beberapa contohnya nih ya Sobat Mikom, selama bulan September TPA-TPA yang kebakaran di Indonesia itu ada TPA Sarimukti di Jawa Barat, ada TPA Putri Cempo di Solo, TPA Jatibarang di Semarang, TPA Gunung Sadai di Belitung, TPA Kopi Luhur di Cirebon, dan TPA Sukawinatan di Sumatera Selatan. Ini yang parah ya, yang susah dipadamin ya? Ini yang susah dipadamkan dan yang terjadi di puncaknya musim kemarau ini nih, di sepanjang September ini. Oke. Nah, penyebabnya apa sih yang bikin TPA ini kebakaran sampai separah itu? Penyebab utamanya kalau menurut Bu Menteri sih katanya masih dicari tahu lagi ya. Bu Menteri, kalau Sobat Mikom bisa baca di mediaindonesia.com, Bu Menteri Kehutanan nih sekarang lagi ke 3 tempat nih, di ketiga provinsi untuk investigasi langsung lah di lapangan. Apa sih penyebab kebakaran di TPA? Tapi kalau dari pengakuan beberapa petugas setempat, pemerintah setempat yang menangani TPA ini, salah satunya itu selain karena suhu panas, juga karena bahan-bahan sampah yang mudah terbakar. Oke, jadi kayak apa tuh contohnya tuh? Kayak di TPA Kopi Luhur Cirebon, ini petugasnya bilang katanya awal mula yang memicu kebakaran itu adalah meledaknya baterai. Meledak baterai di Jadi pembuangan sampah itu. sisa baterai dia kena suhu panas dan gak hujan-hujan kan ya, Oke. udah lama juga. Nah itu akhirnya memicu kebakaran dan itu kebakarannya lumayan besar. Sampai sekarang katanya masih ada titik-titik panasnya ya di sana. Kayaknya emang kalau misalnya udah kebakaran bakal susah ya, soalnya tempat pembuangan sampah itu kan memproduksi gas metana juga yang bisa memperparah kobaran api jadi makin besar gitu. Iya, sampah organik ya. Ya, Ibaratnya kalau kita mungkin Sobat Mikom pernah membuat kompos itu salah satu yang bisa dihasilkan itu metana ya, biogas. Nah itu memang katanya juga memperparah dan mempersulit. ya pemadaman api di sekitar TPA itu sendiri. Terus selain itu juga karena kalau bisa dibaca dari berbagai sumber termasuk dari undang-undang sendiri nih, di Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, ini sebenarnya TPA ini udah harus sistemnya tuh sanitary landfill. Sanitary landfill tuh maksudnya tidak diletakkan gitu aja di atas tanah, jadi itu bisa ditimbun. Tapi kenyataannya di Indonesia sekarang Kenyataannya gimana? di Indonesia ternyata sampai sekarang masih banyak yang sistem TPA-nya tuh open dumping. Jadi cuma ditimbun-timbun aja gitu ya? Ditaruh aja di lahan terbuka gitu, Dik. Jadi itu sangat mudah terkena paparan, jadi paparan panas, paparan misalnya ada api entah dari puntung rokok dan segala macam, itu memang katanya lebih rentan kebakaran sih. Oke. Nah ini di Indonesia ya kita harapkan dalam waktu dekat ya, karena ini dari undang-undangnya udah dari tahun 2008 berarti ya? udah berapa belas tahun ya, hampir 14 tahun ya. 14 tahun sampai sekarang, berdasarkan data KLHK ini di 2022 masih ada lebih dari 30% yang masih open dumping. Karena mungkin emang biayanya agak besar juga untuk membangun Ya, pusat pembuangan sampah yang terpadu jadi terpadu, sesuai dengan undang-undang itu dibuat jadi sanitary landfill. karena itu juga nanti bisa dibuat kayak produksi gas juga buat dipakai masyarakat kan ya, harusnya ya, metananya itu. Tapi kalau memang supaya lebih maksimal bicara soal pembuangan sampah ini memang harusnya juga ada pemilahan ya. Kalau misalnya Sobat Mikom bisa ngelihat di pusat-pusat pembuangan sampah di TPA itu kan itu biasanya masih jadi satu ya. Semua jenis sampah di situ. Digabung aja ya, yang sampah bekas makanan, yang sampah
lampu, bohlam, segala macam gitu-gitu ya. Iya, baterai, sampai elektronik juga, bahkan Elektronik bekas-bekas juga, iya, handphone kayak gitu, itu jadi salah satu yang jadi masalah ya. Dijadiin satu, ya semoga nanti next bisa segera dipilah. Jadi ketika ada musim kemarau panjang kayak gini, nggak gampang memicu kebakaran nih. Dan masyarakat juga harus sudah mulai sadar dari diri sendiri ya untuk memilah mana sampah yang organik dan mana yang anorganik. Sehingga nanti ketika di tempat pembuangan akhir bisa lebih mudah di filternya. Jadi ya kita sama-sama ini ya, sama-sama berusaha ya mempermudah Betul. dan mencegah kejadian kebakaran kayak gini, karena ketika sudah kejadian TPA kan susah dipadamin nih, Dik. Nah itu biasanya efeknya ke masyarakat juga nih. Ini kemarin ada yang sampai ngungsi ya? Iya, di daerah Solo, di warga yang di sekitar TPA Putri Cempo ini, mereka udah nggak kuat tuh tinggal di situ karena asapnya parah dan yang dibakar kan sampah ya. Ada segala macam, ada bau, ada macam-macam lah bahan-bahannya. Kalau misalnya di kebakaran hutan kan yang kebakar kayu dan Daun. daun. Ya. Kalau sampah ini entah bahan kimia, plastik, terus sampah elektronik, jadi itu memang lebih beresiko. Lebih beracun ya. Jadi mereka ngungsi nih. Nah ini meskipun katanya sudah dipadamkan, tapi masih ini sih, masih mereka masih waspada sih, masih sebagian belum balik katanya, masih ngeliat kondisi. Oke, mungkin itu dulu soal kebakaran di TPA. Sobat Mikom, kita jumpa lagi di Mikom Update selanjutnya. Bye.